alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm my 44 till you don't, now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Hands full of pills, don't know what the fuck they for. Tell them bitches, but you know the devil can't fucking overdose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas apa itu variabel dalam bahasa pemrograman JavaScript. Dimulai dari perkenalan anggota kelompok 1. Saya Alfizan Abdillah, yang kedua Gema Husni, yang ketiga Rafael Gibran, dan yang keempat Rasya Arya Satya. Kita masuk ke pembahasan variabel. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, number atau angka, objek, array, dan sebagainya. Kita bisa ibaratkan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan sesuatu. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer atau RAM. Ketika kita membuat sebuah variabel, satu slot memori akan disiapkan untuk menampung nilai tersebut. Setiap variabel memiliki nama yang dipakai sebagai identitas variabel. Pembahasan kedua yaitu, sesuai dengan namanya, isi variabel bisa berubah sepanjang kode pemrograman. Sebagai contoh, jika saya membuat pemrograman menghitung las persegi, maka bisa menyiapkan variabel panjang dan lebar yang diisi dengan angka 10 dan 12. Nantinya isi variabel panjang dan lebar bisa ditukar dengan angka 35, 40, atau angka yang lain. Tidak seperti bahasa pemrograman C++ atau Java, di dalam JavaScript kita tidak perlu mendeklarasikan jenis tipe data. Seluruh variabel di dalam JavaScript bisa diisi nilai apapun dan dapat diubah menjadi tipe lain sepanjang pemrograman. Jenis bahasa pemrograman seperti ini dikenal juga sebagai typeless programming language. Variabel adalah sebuah tempat atau wadah yang memiliki nama yang digunakan untuk menyimpan nilai. Atau mudahnya ini seperti ember dan gelas yang bisa digunakan untuk menyimpan air. Variabel ada yang namanya deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Jadi apa sih definisi dari deklarasi, inisialisasi, dan assignment? Oke, deklarasi adalah tahap mendaftarkan variabel ke dalam lingkup yang sesuai, dan inisialisasi adalah tahap menyediakan memori untuk variabel. Dan ada assignment. Assignment adalah tahap menetapkan nilai yang spesifik untuk ke dalam variabel untuk menyimpan nilai itu sendiri. Oke. Dan next ada contohnya di sini, ada var x, contoh deklarasi dan inisialisasi, dan x sama dengan 20 yaitu contoh assignment. Oke, next ini contoh keyword untuk mendeklarasikan variabel, ada var, let, const. Untuk sekarang saya akan menjelaskan yang var. Nah, ini kunci untuk membuat variabel. Aturannya itu nggak boleh pakai spasi. Dan yang kedua adalah var nggak boleh pakai angka di awal, tapi boleh mengandung angka di belakang. Dan yang ketiga ada, kalau spasi gunakan underscore, yaitu garis bawah. Dan variabel juga boleh menggunakan simbol dolar. Nah, var juga boleh, variabel juga boleh seperti yang terakhir itu boleh memakai caps lock. Oke. Next ada beberapa sabar cut. Oke, lanjut di sini. Di sini ada keyword and reserve word. Jadi di sini ada beberapa contohnya, ada break, case, catch, class, const, continue.
seperti debugger, default, delete ini jarang digunakan ya. Ini beberapa orang tuh jarang menggunakan variabel ini, tapi boleh juga digunakan ya. Jadi ini beberapa contohnya, bisa aja cari di Google ya, nggak harus dihafal. Next itu shorthand. Jadi shorthand atau shortcut, jadi nanti kan kita akan membuat cukup banyak variabel, jadi kita bisa gunakan shortcut. Contohnya ada ini, ada variabel nama, umur, lulus. Jadi namanya ini bisa bebas, nama yang ingin kalian masukkan. Di sini ada umur, ada lulus, ini ada true, bisa apa, pokoknya bebas, kalian masukkan apa aja. Dan oke. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya hari ini. Semoga berguna untuk kalian di nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah kalian tadi melihat pengertian variabel dan apa itu variabel, maka kita langsung saja mengimplementasikannya ke dalam Visual Studio Code. Di sini saya membuat file HTML kosong dengan judul test.html. Di sini kalian bebas mau ingin menamainya apa. Jadi langsung saja. Pertama-tama untuk memanggil variabel dalam JavaScript, kita masuk ke dalam tag body di HTML, lalu ketik script. Kemudian kata kunci untuk memanggil variabel adalah var. Buat variabel misalnya nama atau teks atau yang lainnya itu menggunakan string atau tanda kutip. Saya isi dengan nama, yaitu Fulan. Dan untuk memanggil Fulan di HTML bisa menggunakan dokumen lalu ketik ini keluar bahwa yang ditampilkan dalam browser ini adalah Fulan. Oke. Jika saya ingin memperkenalkan diri, gunakan tanda kutip halo semua, nama saya. Di luar tanda kutip kita menggunakan simbol plus, lalu kita menggunakan variabel nama. Kita memanggil variabel nama, maka di sini nanti bertuliskan halo semua, nama saya Fulan. Cek, betul? Ya betul. Sini bahwa halo semua, nama saya Fulan. Itu saja pengawalan variabel dari saya, dan akan dilanjutkan materi variabel di pemrograman oleh Rasya Arya Satya. Terima kasih. Guru kalian untuk menulis kalimat saya adalah human dan sama sekali bukan seorang robot yang handal sebanyak 10 kali. Pasti akan ribet dan capek kalau kita tulis manual maupun dengan mengetik. Seorang programmer akan melihat ini dengan pekerjaan sangat mudah dengan variabel. Bisa kita lihat di dalam file HTML ini, saya menggunakan script tag dan saya membuat variabel A dengan menggunakan kata kunci var. Dengan begitu saya bisa mengganti kata, saya akan mengganti kata ini dengan A untuk semua console.log, dan hasilnya bisa kita lihat di web browser, yang dimana dia akan print hasilnya di sini. Aplikasi ini bisa diterapkan di JavaScript dengan mudah dengan beberapa fitur lain variabel. Dengan contoh JavaScript di HTML ini, kita membuat dua variabel, nama pertama dengan marganya,
yang nantinya akan muncul sebuah pop-up di browser Anda, bisa kalian lihat. Akhirnya bisa dilihat pop-upnya bertulisan Jondo. Oke, secara simpel fungsi variabel dalam bahasa pemrogramming adalah untuk menyimpan data dengan nama masing-masing yang mewakili datanya, yang nanti datanya bisa diakses dengan mudah. Daripada capek-capek mengetik data yang sama, variabel memungkinkan kita untuk melakukan dengan cepat dan mudah. Namun di dalam JavaScript ada beberapa cara untuk membuat variabel. Lebih tepatnya ada 3 cara dengan kata kunci var, let, dan cons. Tentu ada fungsi masing-masing, tapi di sini saya menggunakan kata var dan let. Var dan let memiliki fungsi yang sama, bahkan bisa dipakai secara bersamaan. Kita dengan melakukan hal yang sama seperti yang tadi, tapi menggunakan kata kunci let dan var. Jondo dan akan 15. Sama saja bukan? Letak perbedaan antara var dan let terletak pada sistem scope, yang dimana variabel bisa dipakai tergantung letak dimana kalian memanggilnya. var memiliki sistem scope fungsional, yang dimana var tidak bisa diakses jika kita mencoba mengaksesnya dari luar function, tetapi masih bisa diakses dari luar blok lain seperti perulangan, percabangan, dan lain-lain. Bisa dilihat di dalam contoh tersebut digunakan untuk melihat pop-up dengan angka dari 1 sampai 6. Akan tetapi bisa dilihat di baris kelima, yang dimana saya memanggil var i, variabel i ya, yang berada di perulangan. Akan tetapi saya tidak mendapatkan error, malah angka ke-6 tampil sebanyak 2 kali. Beda dengan let. Coba kita lihat hasilnya, bisa dilihat di sini. Belum save dulu. Ayo kita lihat. 0 1 2 3 4 5 6. Ya. Itu si var nya ini sistemnya tuh sesuai fungsional, yang dimana dia tuh bisa dipakai di luar blok. Bisa kita lihat, kita mendefinisikan ininya, kita deklarasiin di dalam perulangan sini, di sini, right? Terus kita memakainya di luar perulangan. Kalau kita ganti ke let, terus kita save, jangan lupa di save, yes. Maka akan ada error. Errornya bisa dilihat di ini di konsol sini, di inspect element bisa dilihat i is not defined. Itu ada letak perbedaan antara let dan var. Sekarang kita berganti di kata kunci ketiga, yaitu adalah cons atau konstan. Cons memiliki sistem scope yang sama dengan let, yaitu secara blok. Akan tetapi kita tidak bisa merubah nilai dari variabel cons karena merupakan sebuah konstan. Contoh, kita mendeklarasikan sebuah variabel nama dengan namanya, dan kita bisa mengganti namanya dari Jondo ke Muhammad Arif, dan nanti akan muncul di konsolnya. Kita juga mendeklarasikan sebuah variabel gender menggunakan konstan laki-laki, terus kita akan mengubah nilai datanya menjadi perempuan, dan kita akan mengeluarkan outputnya di konsol. Kita lihat lagi, belum save. Lihat sini. Nah, bisa dilihat kita ada error ini di sini. Dan kalau kita cek, errornya berada di sini, yang dimana kita tidak bisa mengganti nilai variabel konstan. Seperti itu, teman-teman. Dan hanya itu saja untuk materi variabel, sangatlah mudah diaplikasikan di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Karena ini materi yang sangat terdasar, paling dasar ya. Sekian dari kami, see you later coders, goodbye world.